Salam adik-adik Sekolah Minggu HKBP Sutoyo. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Tetap semangat? Dan hari ini, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati dan menyertai kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang baik, yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari surat Yakobus, ya. Dalam perjanjian baru, surat Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Amang Pendeta akan membacakannya bagi kalian semua, tapi kita buka dulu Alkitabnya. Sudah ketemu belum? Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Ya, Yakobus itu dalam perjanjian baru setelah Ibrani dan sebelum 1 Petrus. Ya, sudah ketemu? Oke. Amang Pendeta akan membacakan bagi kita. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saya yakin bahwa kita saat ini sedang serius ini mau mendengarkan firman Tuhan. Sambil mengingat-ingat indahnya kebersamaan kita waktu kita masih beribadah di gereja. Tapi karena COVID atau Corona masih ada dan sepertinya masih banyak yang menjadi korban, kita redam dulu. Kita tahan dulu kerinduan kita untuk beribadah di gereja. Toh juga sama, kita beribadah juga saat ini walaupun di rumah. Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang omnipresent, yang artinya Tuhan kita itu ada di mana-mana. Ada di gereja, ada di rumahmu, ada di hatiku, ada di hatimu, ada di sekitar kita, karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Topik atau tema pada minggu ini sesuai dengan firman Tuhan hari ini, Amang membuat satu tema yang sangat sederhana. Apa itu? Jangan lupa pada Tuhan. Itu tema kita. Ya, ada di sekolah minggu yang pasti setiap orang punya rencana. Ya, saya punya rencana hari ini. Saya punya rencana besok, minggu depan, bulan depan. Yang pastinya semua orang pasti ada rencananya. Pasti punya rencana. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Amang mau nanya. Apa rencana kalian hari ini? Iya. Setelah ibadah ini, apa rencana kalian? Atau apa rencanamu besok? Sudah ada belum? Harus ada. Ya. Ada yang mengatakan, sudah Amang, apa rencananya hari ini setelah ibadah? Ya, katakan aja. Karena
Tuhan senang kepada orang-orang yang suka berencana. Merencanakan sesuatu supaya dia bisa melakukan sesuatu itu untuk kebaikannya, untuk kebahagiaannya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sekarang Amang sekali lagi tanya, apa yang ada di benakmu atau di pikiranmu, rencana untuk hari ini atau besok? Nah, sebelum kita jauh lagi mengetahui tentang rencana, Amang mau mengatakan bahwa sebenarnya biasanya setiap orang yang memiliki rencana itu berhubungan dengan apa yang akan dicapainya, ya, apa yang dicita-citakannya, apa yang diangan-angankannya, apa yang diinginkannya. Itu biasanya. Misalnya gini, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Terus dia berencana, nanti saya akan ke luar negeri. Dan itu yang kedua. Ketika kita punya rencana untuk dicapai apa yang akan dicapai, lalu yang kedua yang berhubungan dengan rencana sesuai dengan keinginan kita itu apa yang harus saya lakukan supaya kita bisa mencapai apa yang saya inginkan atau cita-citakan. Misalnya nih, saya berencana kalau sudah besar nanti mau jadi guru. Nah, itu pencapaian tujuan kita, tujuan kalian mau jadi guru. Ya, siapa mau jadi guru nih? Atau ada yang mau jadi pendeta? Terima kasih. Ya, kita cerita tentang guru dulu. Ada yang punya keinginan atau berkeinginan merencanakan dirinya nantinya menjadi guru? Pasti ada. Atau jadi insinyur, atau jadi menteri, atau jadi pengusaha, atau jadi pengacara, hakim, polisi, dan lain sebagainya. Banyak rencana atau keinginan-keinginan kita. Terus, Amang mau tanya, apa yang kamu lakukan, yang akan kamu lakukan supaya keinginanmu itu tercapai? Apa yang kamu lakukan? Oh, saya berencana untuk begini. Saya harus rajin belajar, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin bla bla bla. Banyak yang mau dilakukan. Nah, itu rencana untuk ke depan, jauh di depan. Sederhananya, Amang mau tanya, apa rencanamu hari ini? Setelah ibadah ini? Oh, saya mau menyenangkan hati mama atau papa. Apa itu? Nanti saya akan melakukan untuk membuat bersih-bersih di kamar. Saya akan mengatur tempat tidur saya membersihkannya, mengatur di mana letaknya bantal, di selimut. Kemudian saya ambil sapu untuk membersihkan tempat tidur, lalu kamar saya bersihkan, saya pel, dan semuanya bersih. Lalu senanglah hati orang tua. Bagus. Adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, pastilah memiliki rencana. Dan sebagai anak Tuhan juga, semuanya rencana itu pasti rencana-rencana yang baik. Tidak ada anak Tuhan yang merencanakan yang tidak baik. Semuanya pasti baik. Banyak rencana-rencana kita yang baik karena kita adalah anak Tuhan. Tapi ingat, ketika kita membuat rencana, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa dan lalu mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa meraih atau menerima apa yang kita inginkan. Tidak salah berencana. Tidak salah bercita-cita. Ini kata firman Tuhan. Di Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah
maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu rencana. Tuhan senang dengan orang yang memiliki rencana, apalagi rencana yang baik. Asal rencanamu baik, lakukanlah. Tuhan senang dengan orang yang memiliki rencana-rencana yang baik. Berencanalah, buatlah rencanamu selagi engkau bisa berencana dalam hidupmu. Dan selagi engkau mampu membuat rencana-rencana. Tapi ingat, libatkan dan pastikan Tuhan ada dalam rencanamu. Kita kan anak-anak Tuhan, ya kan? Kalau kita anak Tuhan sebaiknya atau seharusnya selalu menyerahkan rencana-rencananya kepada Tuhan. Sama seperti misalnya kita kan anak papa mama nih. Kita punya rencana. Lalu kemana kita sampaikan? Ke tetangga? Hah? Jangan. Ke teman dulu? Oh, jangan. Tapi kemana dulu? Ke orang tua. Karena kita adalah anak orang tua. Anak dari orang-orang tua kita. Nah, sekarang kalau kita anak Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan menganggap atau merasa, Tuhan gak tahu ini. Ini rencana saya akan lakukan ini. Lalu seperti yang dalam cerita Alkitab tadi, saya akan pergi ke kota Anu. Saya tinggal di sana setahun, berdagang, lalu mendapat untung. Oh, tunggu dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Yang tahu itu siapa? Besok akan terjadi kepada kita hanya Tuhan. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan kita supaya ketika kita berencana untuk melakukan sesuatu, serahkan, libatkan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam perencanaanmu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Nanti aja kita tidak tahu. Kita hanya bisa berencana. Saya berencana, saya berkeinginan, saya akan melakukan ini, saya akan menjadi ini. Tapi yang tahu besok siapa? Hanya Tuhan. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan kita, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupa pada Tuhan. Tetaplah serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa saja berencana. Seperti apa yang dikatakan di Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan yang menentukan. Nah, kalau Tuhan menentukan, kita kan hanya bisa berencana dan melakukan. Tapi hasilnya biarkan Tuhan yang berkehendak. Karena apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu semua yang terbaik bagi kita, bagi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita punya rencana, ingat berdoa. Tuhan Yesus, aku punya rencana begini, bantu aku Tuhan. Dan Tuhan mendengarkannya. Lalu Tuhan akan melihat, oh ini rencana yang baik. Lalu Tuhan akan merestui dan memperlancar jalannya. Ketika kita punya rencana dan kita akan melakukan sesuatu, katakan dalam nama Yesus. Maka Tuhan akan mendengar, oh ini anak baik, rencana yang baik, maka ini layaklah untuk menerima yang baik. Lalu jangan lupa, rencanakanlah segala sesuatu yang baik. Jika, ini ayat 17 dikatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, apa katanya di situ? Baca ayat 17. Ia berdosa. Nah, Tuhan tidak mau kita berdosa. Tuhan mau kita baik dan melakukan yang baik karena kita sudah merencanakan yang baik. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupa pada Tuhan. Selalulah berdoa dimanapun, kapanpun, di situasi apapun.
tetaplah berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan, supaya rencanamu, keinginanmu dikabulkan, diberikan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah ini. Kami percaya Tuhan akan mendengarkan setiap apa yang kami doakan dan lebih tahu apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kami. Kami hanya bisa berencana, kami hanya bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kami hanya bisa memikir-mikirkan jalan kami, tapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Oleh karena itu kami serahkan segala sesuatu rencana kami hanya kepada Tuhan, secara khusus supaya kami bisa berencana untuk beribadah di gereja. Oleh karena itu bantu pemerintah kami, bantu para dokter, para medis, supaya mereka bisa menghilangkan atau mengurangi COVID atau virus corona yang saat ini masih mengganggu kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami semangat untuk melakukan yang baik, supaya kami bisa merencanakan dengan baik apapun yang Tuhan inginkan buat kami bisa lakukan, karena Tuhan ada dan bersama kami. Kami mau Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Berkati kami, anak-anak Tuhan, berkati gerejamu, berkati juga orang tua kami, papa mama, dan juga abang dan kakak-kakak kami, juga adik-adik kami. Berkati juga orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.